Kita itu hidup punya masalah apa? Misalkan kita punya masalah ekonomi, ya sudah belajarnya nggak usah jauh-jauh, belajar tentang ekonomi. Nah terus ekonomi dulu saya guyonan di teman-teman, orang hukum kalau sampai ketilang itu ilmu hukumnya di mana? Orang ekonomi kalau sampai nggak kaya, kalau nggak kaya lah ya, ini ilmunya gimana? Nah untuk itu teman-teman ekonomi setidaknya jalur yang paling besar untuk bisa kaya itu kan usaha. Karena 9 dari 10 pintu rezeki itu kan niaga. Nah, itu saya sarankan sebelum lulus sebentar lagi ya. Nah, lagi itu peluang terbesar merintis usaha itu justru sebelum lulus. Kalau sudah lulus yang ada bingung, karena mau ketemu teman nggak bisa, ketemu relasi nggak bisa, terus tanya ke tempat usaha juga susah. Kalau sekarang dengan kesini kesannya mahasiswa enak. Saya dulu juga gitu, kemana-mana tanya itu dengan dalih saya masih mahasiswa. Kalau sudah lulus mau ngapain Pak? Mau kemana? Mas mau ngapain? Saya mau belajar Pak. Oh maaf nggak bisa. Aku kalau mahasiswa semua dibuka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, ini dari mahasiswa Universitas Putra Bangsa, izin mewawancarai Bapak tentang masalah resiko, manajemen resiko yang dilakukan di Anisor. Iya, silakan. Sebelumnya ini untuk berdirinya itu sejak kapan ya Pak? Untuk berdiri itu dari tahun 2012 itu dirintis sejak saya mau selesai kuliah, jadi masih mahasiswa. Ini berarti sampai sekarang berapa? Itu 2012 itu saya dulu semester masuknya semester akhir. Ya berarti 23 tahun gitu. Sekitar itu lah. Pokoknya sebelum selesai kuliah saya pengen punya usaha sendiri. Nah terus dari 2012 itu waktu itu disuruh masih di sekitaran kampus. Jadi intinya belum pengen selesai kalau belum ada usaha, karena saya juga ekonomi. Cuma bedanya akuntansi. Oh baik. Kan manajemen ya. Iya. Manajemen. Nah terus pokoknya saya pengen punya usaha dulu. Di sana juga sudah berjalan dengan lancar tahun 2012 sampai tahun 2016 itu mulai ada online shop, itu juga ikut saingan lokal dengan online. Karyawan juga waktu itu sudah 10 orang. Itu awal produknya juga sama Seperti kali dulu ada komputer juga. komputer. Jadi jual beli komputer, laptop, terus servis, nomor pasang. Itu saya sendiri juga bisa, biarpun anak ekonomi tapi saya itu juga bisa. Nah terus masa pandemi waktu itu tahun 2019-2020 itu betul-betul jatuh karena di sana ada lockdown, jadi ada karantina, nggak boleh pengiriman paket. Nah, akhirnya akhirnya balik ke sini karena orang tua meninggal, ibu meninggal tahun 2020. Terus dari sini bingung karena kan sana pelanggannya mahasiswa banyak. Akhirnya di sini mulai merintis, ya start dari nol, dan juga mungkin ada istilah bisa dari nol. Nah kalau ini dari minus, kalau sudah jatuh cukup kasar lah. Terus resminya kalau di sini saya hitung tahun 2020. Ya di sini ujungnya di pertanahan. 2022 itu masuk ke dunia software lagi. Selain usaha software juga Bapak juga ada usaha lain dengan Untuk saat ini baru sebenarnya berbuat seperti Pak. souvenir sama ekspedisi, karena itu dari Shopee juga. SP Express. Terus Jangan apa yang pengen diketahui. Kalau untuk karyawannya itu rata-rata orang sini laki Pak. Karyawan itu 90% orang sini. Ada yang jauh dia desain, sebenarnya semakin besar biar tidak hanya orang sini saja, tapi karena di sekitar juga banyak yang butuh pekerjaan,
sehingga sementara open untuk warga sekitar seperti itu. Untuk total karyawannya sekarang ada berapa? Karyawan 18. Itu untuk satu apa namanya, untuk jobnya itu apa aja Pak? Misalkan kayak masih Pembagian job. pembagian job. Iya, yang pertama kan dari saya selaku istilahnya CEO. ya desain CEO ya. Itu sering banget CEO ya. CEO. Manajer lah ya. Jadi yang atur segala manajer, terus nanti di bawahnya itu ada admin dua. Satu admin untuk packing atau pengiriman, yang satu khusus membalas staff. Jadi ada dua. Kemudian di bawahnya lagi ada admin desain. Desainnya ada tiga. Yang pertama Mas Jihan, terus ada Mas Duto, satu lagi Mbak Umi. Ini yang luar daerah. Kemudian di bawahnya ada tim apa itu, tim produksi. Langsung tim produksi dan ibu-ibu tim packing. Kita mata belah dua itu. Untuk pemasarannya sekarang berarti kemana sih Pak? Kayak Untuk lewat media apa gitu? Pemasaran kemarin sekitar 2 tahun 3 tahun ini itu full lewat Shopee. Karena orang lokal pada tanya pada nggak tahu. Karena emang sengaja kita nggak Offline gitu ya, offline keliling belum. Kemarin sempat mau ada tim keliling kayak marketing itu. Cuma resikonya keliling rata-rata suruh ngantar. Untuk ke tempatnya langsung. Iya, misalkan ke balai desa mana atau sekolah mana itu kan suruh ngantar. Kalau online kan kita slogannya seperti itu. Itu untuk tim offline, tim marketing yang sekitaran ini belum ada. Selain dari Shopee, Dari Shopee ini baru 1 bulan itu nyoba TikTok Shop itu, terus baru seminggu ini orderannya loncat luar biasa, itu masih minta sehari sampai 30 ada sih ya. tapi kan biasanya kan produk ini kan kebanyakan yang memulai dari itu biasanya langsung live gitu. Berarti kan pokoknya belum ya, kalau mau ada yang lain nggak apa-apa. Pulaunya itu soalnya banyak Pak yang daerah-daerah pegunungan kota kan itu ngejar afiliatnya. Iya, ngejar afiliatnya. Kalau saya lebih ke sellernya. Toko. Jadi mau ada 2 peluang di TikTok, 1 afiliat itu dia jual sendiri juga dan juga ambil produk sendiri punya orang. Kalau saya full produk sendiri, lebih fleksibel, lebih enak. Kalau ada masalah kita yang atasi sendiri. Kalau untuk bagian produksi itu ada nggak kendalanya kayak kira-kira alatnya itu rusak atau Oh, itu sering sekali. Itu menjadi resiko utama, dan saya sebagai pelaku usaha atau manajer itu harus tahu semua itu. Jadi teman-teman ini kalau nanti mau merintis sebuah usaha tidak tahu mesin itu, nanti itu resiko terbesar. Harus tahu mesinnya dulu ya. Tahu mesin dulu sebelum karyawan. Jadi pemilik atau manajer atau owner itu harus tahu semuanya itu, bahkan bisa menjalankan. Satu kelemahan itu ketika teman-teman beli alat digital zaman sekarang, misalkan digital printing, itu nggak tahu mesin itu, nggak bisa operate, yang pakai karyawan misalkan didelegasikan, itu resiko rusaknya sangat besar. Jadi misalkan beli mesin harga 50 atau 100 juta yang panel itu yang tahu tim desain, kita yang punya nggak tahu, itu rusaknya cepet banget. Nah, itu resiko. Untuk alat produksinya sekarang apa aja nih Pak? Alat produksi yang pertama alat pembuat aluminium untuk bahan kandungan kunci, kemudian alat manual gembong itu, terus alat tes kandungan, terus laminating, jilid struktural, terus press kandungan, itu yang paling kencang. Kalau yang lain masih ada alat untuk cetak itu agak jarang. Terus printer juga itu utama. Printernya pakai yang mungkin berbeda nih Pak dari printer biasanya. Berbeda, jadi tintanya beda, terus kertasnya juga berbeda. Jadi bukan kertas yang untuk tugas-tugas atau makalah itu bukan. Saya sering kalau dia Mas Bilang kalau di kos kan biasanya kan ngedit gitu Pak. Biasanya kan korek ya Pak.
Corel kalau Mas Ilham ini maksudnya kan generasi sekarang, generasi Z itu udah pakai Canva, saya malah belum bisa. Tapi untuk pengambilan gambar dari Canva saya bisa. Lu lebih simpel pakai Canva. Udah kan selesai nggak apa. Filternya sebenarnya sama Corel. Untuk grafik kan dia lebih bagus ke Corel ya. Untuk detail cetak maksimal itu memang bagus Corel. Corel iya. Karena masuk ke mesin besar offset itu bisa. Kalau Canva akan susah. Sekarang Mas nanya barangkali ada. Ya mungkin mau ini terkait konsep bisa ditanyakan ya. Konsep bisa. Konsep sama karyawan betul nggak ya? Siap. Ya mungkin dari Bapak sendiri ada mungkin tidak jalan punya mungkin kisaran lah omsetnya ada berapa? Kisaran setiap bulan sekitar 80 sampai 100 kotor. Tinggal manajemennya diatur biar pemasukannya bisa bersihnya bisa besar. Itu kotornya. Itu maksudnya udah banyak. Tapi untuk skala UMKM berarti belum tercapai. Kalau UMKM untuk kena pajak kan Sebenarnya kan udah, cuma karena di Shopee dan di TikTok sudah ada pajaknya, saya yang resmi saya hindari. Kemarin baru buat NIB juga sudah ada NIB, cuma NIB-nya tak titipkan sama teman kasih minum. Tapi atas nama dan pakai desa sendiri. silakan pada dia. Saya akan bertanya ke Bapak, Ya. bagaimana sih cara mengantisipasi risiko keuangan jika penjualannya itu turun drastis akibat pandemi? Tahun kemarin itu ya, itu agak susah sebenarnya. Jadi tahapannya waktu itu sesuai dengan arahan pemerintah itu ada, yaitu merumahkan karyawan. Itu resiko besar sekali. Sampai resiko terbesarnya itu ya kita kayak di demo karyawan. Itu yang terbesar karena urusannya kan lagi-lagi masalah keuangan untuk kebutuhan makan itu super sekali. Cuma saya mencoba memanage yang jelas dirumahkan sebagian, awalnya 50% dirumahkan itu dari 10 5 orang, habis itu dari 5 masih tidak kuat lagi itu jadi tersisa 2 orang. 2 orang itu yang terakhir menjadi resiko terbesar karena tetap masuk sementara awal tidak ada masuk gitu. Terus sama pandemi itu untuk omsetnya juga menurun. Drastis. Jadi memang nggak ada penjualan. Jadi usaha yang saya jalani ini ketika 1 atau 2 minggu tidak ada penjualan dan orangnya masuk itu auto jatuh. Kalau yang di sini itu saya antisipasinya resikonya tak bagi dengan karyawan. Kalau di kota mungkin tidak bisa. Kalau di sini kan sama-sama tahu dan enak. Jadi sama tetangga itu ketika tidak ada kerjaan, saya bilang libur dulu. Tidak ada resiko buat saya. Jadi mau libur seminggu, sebulan aman, saya kaya. Jadi standar gajinya itu hari bulanan. bulanan. Sebenarnya itu sebuah masalah tersendiri karena kita ketika memperkerjakan orang sistemnya bulanan tidak boleh meliburkan kecuali memang ada masalah. Cuma karena dengan tetangga itu saya menjadi peluang buat saya. Jadi sebutannya kan bukan saudara bapak itu tapi kan dan yuk. Yuk dia lagi kosong bisa libur dulu. Tapi sampai sekarang dari tahun 2022 itu belum ada liburan. Bahkan sampai lembur overtime itu sekarang sering banget. Sebenarnya buat nambah orang bisa, cuma yang sekitar masih kuat kita lembur, oke tak salahkan ke yang kerja. Kalau masih siap lembur silakan, kalau enggak otomatis saya butuh tenaga lagi. Gitu. Kalau setelah pandemi itu ya tidak ada solusi sih. Jadi memang habis dan minus semua boyong semua, tidak bisa dilanjutkan. Jadi hitungannya kayak di sini start dari awal, tapi sudah punya ilmunya, jadi lebih mudah. Dalam hitungan bulan udah berdiri lagi. Seperti itu. Kalau misal kan bapak udah pesan bahan itu kan misal datangnya itu telat, itu gimana? Bahan
datang telat itu super, resiko besar juga. Sering. Jadi saya sudah mentarget itu hari Sabtu pengiriman, dan saya meminta ke pihak penyedia bahan itu dari Bandung itu untuk dikirim hari itu. Ternyata sudah dikirim, tapi dari ekspedisi penuh kan lewat kereta. Nah harusnya minggu pagi itu sampai, ternyata minggu pagi belum sampai dan dikirimnya hari Senin karena minggu tidak ada pengiriman. Akhirnya sampainya hari Selasa. Setelah 3 hari itu resiko terbesar pembatalan dari pelanggan. Jadi intinya dibatalkan. Kedua, yang dia pada acara itu bisa sampai marah karena sudah kita kasih jawaban bisa diselesaikan, itu untuk event besar. Nah itu resiko yang kita hadapi. Kemudian yang berikutnya kita coba antisipasi, yaitu kita antar. Jadi nggak lewat pengiriman sampai Brebes sampai mana, pokoknya kita yang berangkat. Kalau itu kalau menggunakan secara masuk, misalkan orderan di bawah 1 juta kita ya sudah, iya, pokoknya kita lepas saja dengan segala resiko. Dan biasanya kalau kita di sisi pemasaran atau marketing, ya resikonya kita itu orderan nggak balik lagi. Nah kalau lewat Shopee itu 2 hal, 1 kena penalti, 2 dikirim terlambat, itu dia akan ngasih ratingnya jelek. Itu ada resiko semua, dan itu sangat ngeri keterlambatan. Antisipasi dari keterlambatan itu sebenarnya ya lagi-lagi masalah modal. Kita kan kalau mau beli bahan banyak ya harus sedia modal banyak. Tapi kalau perputaran kencang kita sedia modal secukupnya. Nah kalau pas ada trouble kayak tadi pengiriman, sudah siap taruh resiko. Paling jauh ngirim kemana Pak untuk yang langsung ngirim itu? Sumatera, Kalimantan, Papua itu juga ada resiko. Biarpun bukan tanggung jawab kita sebagai pengirim barang, packing sudah rapi, apakah lalu itu bisa sama saja. Nah, terus bagaimana cara kita antisipasi? 1 kita ganti kalau dia masih mau, ganti dalam waktu kita kirim lagi. Yang kedua misal nggak mau, kita kembalikan uang. Karena itu untuk menjaga nama baik. Kemarin berarti pernah langsung berpos gitu? Pernah? Saya Gimana? Busnya itu pondok apa itu ya? Ketanggungan. Bukan yang pas pertigaan arah Jakarta itu Sirampo Alimah. Nah Alimah Itu saya dekat itu 2 hari antar itu. iya di kota itu Alimah Pro. 1 ya 2 itu pelanggan setia dan lama, cuma tahunan ya paling setahun sekali pasti Biasanya buat atau apa sih souvenir? itu akrilik gantungan akrilik sama buku sepilah untuk sekolah. Untuk gede biasanya pembayaran sangat terlambat Karena nunggu uang saya. uang cair lah, kita nggak proses kalau uang belum ada DP sedikit pun, karena sudah seringkali kita produksi intinya nggak lanjut, itu juga resiko. Jadi ada pelanggan sudah DP dulu. enggak, ini pelanggan udah lama, dia siap order, ternyata dia menerima pelanggan dari orang. Nah terus tak tanya belum DP, kapan pembayaran, nunggu dari pelanggannya sana. Nah kita udah kerjakan selesai, ternyata kok Pak mohon maaf dan janji. Jadi mana memang reseller juga. Jadi kalau belum ada DP, resikonya itu. Kalau sudah ada DP kan, kalau tidak jadi ya sudah, kita masih pegang DP-nya. Jadi semua tahapan ada resikonya. Sekarang Mas Ilham. Ya mungkin kan kalau di Tokonya sendiri kan udah jadi leadernya Shopee ya Mas ya, Iya. untuk souvenir. Iya. Nah kalau rencana jenengan ini mau ekspansi kemana lagi nih Mas? Kan soalnya sudah besar nih. Kalau yang di Shopee, Iya. rencananya itu lebih ke pemaksimalan setiap unit produk. Karena di Shopee itu kan dia hanya mendeteksi algoritma beberapa produk saja.
misalkan souvenir gantungan kunci itu di atas yang order banyak sekali. Kemudian di TikTok itu hanya muk saja, padahal produknya lebih dari 20. Nah itu target saya, ekspansinya lebih memaksimalkan setiap unit produk dengan cara saya nyari supplier dan juga kualitas produk itu dinaikkan dan harga diturunkan setiap produk. Karena kalau kita tidak bisa bersaing kualitas dan harga, otomatis ya kita akan kegeser seperti itu. Itu planningnya. Barangkali ada yang lain. Silahkan. Kalau untuk resiko eksternalnya ada nggak Pak, kayak pengaruh lingkungan cuaca itu ada? Eksternal dari saya itu lebih ke persaingan bisnis. Jadi rencana dijatuhkan oleh pesaing itu sering. Jadi dia pakai akun palsu, terus order dan ngirim desain dan ngirim apapun, akhirnya dapat penalti, startnya dicabut. Itu pertama. Kedua, dia order sedikit, sebiji 2 biji, dikirim sampai sana dia ngasih bintang 1. Itu kedua. Ketiganya itu dia langsung klaim produk itu punya dia, dan Shopee itu tidak lihat asal usulnya, tapi langsung tiba-tiba di blokir khusus produk. Jadi udah pernah produk yang terlaris di Shopee itu posisi nomor 2 ketika di pencarian, di rating penjualan juga nomor 2, tiba-tiba hilang produknya. Ada keterangan produk melanggar karena dianggap tidak ori. Berarti fotonya atau apa? Laporannya kayaknya fotonya. Dan saya komplain apapun, saya kirim video hasilnya semua, tapi tidak bisa. Akhirnya saya buat lagi dengan foto yang sama, ternyata Shopee masih membaca itu produk yang punya saya sendiri, memang ori. Akhirnya sekarang naik lagi sama di posisi yang sama. Seperti itu. Akhirnya ya resiko ada, tapi kalau itu memang betul-betul punya kita, nanti akan kembali lagi. Untuk eksternal sih kalau di lokasi ini belum masih Untuk pesaing di daerah sini belum sebenarnya ada, tapi belum terlalu. ya, tapi kayak kita seperti ini terus sih yang sebenarnya Tapi tadi kebanyakan seller ya bisa dari pihak dari sekitar event, tapi biasanya di kayak yang misalnya yang offline juga banyak. banyak yang online banyak, terus dia bahannya kan beli kan di online banyak juga. Cuma kalau saya kan mencoba bahan itu buat sendiri. Seperti itu. Silakan. Itu Bapak antara risiko alat rusak sama bahan bakunya itu lebih resiko yang mana? Lebih resiko bahan, karena alat rusak saya sudah dari dulu memahami alat itu saya harus bisa dulu sebelum karyawan. Bahkan termasuk komponen kecilnya itu saya sampai nyari tempat buatnya di mana. Bandung, Solo itu saya kejar sendiri. Tapi kalau bahan problem tadi itu saya udah angkat tangan, udah nggak bisa diatasi. Untuk bahan bakunya dari mana Pak? Bahan baku dari Surabaya, kemudian dari Solo dan dari Bandung. Jadi pesan hari ini besok udah harus sampai sini. Tambahan sedikit mungkin dari bapaknya kan ya, kayaknya udah banyak nih. Mungkin dari kalau ini analisis resiko karyawan itu apa aja sih? Mungkin dari karyawan di kerja di tempat bapak, Gimana? resiko bekerja di tempat bapak, Resiko pekerja. karyawannya ya. Resiko pekerja itu ada beberapa ya, Mas. Yang pertama, karyawan tidak memahami cara proses pembuatan produk yang berkualitas. Jadi dia dikiranya sekedar packing ya packing saja. Tapi packing dari tempat saya itu ada ada karakternya, tetap berbeda dari tempat lain. Nah kadang ada karyawan yang tidak memahami itu, sehingga saat dikirim produknya sampai sana kayak merasa itu bukan produk yang tepat. Itu untuk resiko karyawan. Kedua,
karyawan yang dia tidak mau mengembangkan dirinya. Produk di tempat saya kan banyak, tapi ada yang dia pengennya cuma garap itu saja. Kalau Mas Ilhan ini semuanya dicoba. Jadi kalau desain fokus, pas desain tidak ada, sempat tidak ada kosong, itu langsung mengerjakan yang lain. Itu jarang-jarang yang seperti itu. Kalau yang cuma saya pokoknya mengerjakan A saja itu banyak. Hampir 70% yang di sini seperti itu. Kalau bukan bagiannya dan bukan keahliannya dia tidak mau. Sementara produknya jumlahnya banyak, ada 20-an. Dia mengerjakan satu terus dapat. Dan itu menjadi resiko buat kemudian berikutnya ya tetap ada karyawan yang dalam pandangan saya itu melakukan kecurangan dalam hal pencatatan atau masalah barang yang endingnya ke nominal, ke uang, itu tetap ada, baik dulu di Solo maupun sekarang di sini. Dengan tetangga pun tetap ada. Tapi kalau yang di Solo dulu saya agak keras karena urusan karyawan dan bos. Kalau di sini kan saya dan tetangga, nah itu agak beda dikit. Saya tanyakan lagi ke Bapak. Ya. Tadi kan Bapak bilang mengatakan bahwa ada pelanggan yang sering beli di wilayah Brebes. Itu apa sih kalau misalnya dia pembeli itu berhenti? Apa strategi Bapak dalam strategi mitigasi risiko yang diterapkan? Ketika orang tersebut berhenti, kalau itu sih saya tidak bisa ini masih tidak bisa tidak bisa mencegahnya. Yang jelas kita ada sistem manajemen pemasaran yang itu saya gunakan untuk antisipasi risiko pelanggan berhenti. Yang pertama itu saya siap ganti rugi ketika kesalahan dari tempat saya sehingga pelanggan itu merasa nyaman. Kemudian yang kedua saya mencoba mengakhiri order, artinya order terakhir, kalau itu memang order terakhir itu dengan orangnya itu menyatakan oke mas aman lancar. Kalau itu event besar itu saya selalu tanyakan begitu, bahkan yang order bijian begitu, cuman kan sudah sampai sudah aman. Itu cara saya untuk mengantisipasi resiko dengan cara manajemen seperti itu. Tapi kalau memang pelanggan itu yang misalkan yang itu berhenti karena mungkin pergantian orang atau dia sudah nggak handle produk itu di luar saya. Cara saya. Oh ada lagi? Ya. Kalau misal tadi kan itu ada resiko dari eksternal ya mas ya. Kan banyak orderan fiktif, saya juga sering menemui Iya. di chat kok nggak balas-balas. Itu sekarang udah ada solusinya apa belum ya mas? Untuk hal itu saat ini saya belum ada solusi, sama sekali belum ada solusi karena itu memang serangan. Jadi siap-siap jadi pohon yang semakin tinggi, anginnya semakin kencang. Itu hal yang wajar. Antisipasinya bagaimana? Antisipasi saya menyiapkan toko cadangan dan juga produk cadangan yang itu belum dipublis tapi sudah disiapkan jangka panjang. Karena Shopee ataupun TikTok dia mendeteksi produk itu sudah lama atau belum, kalau mau di-push atau dinaikkan ratingnya. Jadi kita tidak bisa tiba-tiba misalkan yang tinggi, yang sudah ratingnya tinggi itu dihapus Shopee, kita nggak bisa dengan toko baru ini langsung loncat ada susah. Jadi tidak bisa diatasi, hanya bisa kita antisipasi saja. Jadi kayak orang mau mukul kita tidak bisa, ini jangan pulang, nggak bisa. Dia memang pengen mukul, solusinya kita hanya bisa menghindar. Kita hindari saja. Kayak gitu Mas Ilhan. Karena emang itu saya juga nggak ketemu orang namanya udah nggak mau diajak baik-baik, nggak bisa. Modal dalam unit usaha tetap butuh ya, tetap butuh. Itu pinjam pernah, terus ke saudara juga sering, tapi juga pinjam saya itu juga untuk konsumsi
Jadi saya pinjam khusus untuk beli bahan itu, tidak untuk pengembangan yang lain, karena kita mencoba hal baru dengan modal pinjaman itu resikonya sangat besar. Jadi yang saya lakukan adalah pinjam khusus untuk menyelesaikan orderan tersebut. Silakan. Ada lagi mungkin. Ada target penjualan nggak sih Pak selama satu bulan? Ada. Saya hitungannya nggak bulan, tapi hari. Untuk dengan jumlah karyawan sekarang dan kondisi tim yang ada, itu setiap hari target omset minimal 2 juta per hari. Jadi itu di traffic atau di rating apa itu bagiannya Shopee sama TikTok kelihatan. Jadi kalau bulanan tinggal dikalikan. Terus misal penjualannya lagi menurun, itu cara mengatasinya gimana? Penjualan menurun itu saya cara mengatasinya kan sama dengan ini ya, persiapan planning. Jadi saya mencoba planning itu dari 2 tahun yang lalu itu antisipasi untuk kita menyiapkan bayaran 1 bulan berikutnya. Jadi misal sekarang ini harusnya pembayaran bulan November, itu bulan Desember sudah menyiapkan menyisihkan uang dulu. Solusinya saya sementara itu, karena memang kalau lagi menurun nggak ada orderan, ya sudah tetap masuk, hanya beres-beres atau menangkap barang atau menyiapkan bahan. Jadi bahannya disiapkan dulu. Kalau buku spiral ya dilubangi dulu aja, nunggu ada pelanggan. Kalau bahan yang ini kan sementara belum tertata, nanti paling kata-kata tempat kayak gitu. Resiko tetap resiko, tapi cara saya intinya kalau karyawan tetap terbayarkan kan resikonya tetap hilang. Kayak gitu. Hanya bisa diantisipasi, tidak bisa dihilangkan. Gitu. Ada lagi silahkan. Dikit masih tentang resiko karyawan ya Mas. Iya. Kan dari mungkin lebih ke resiko operasional tiap karyawan, mungkin Bapak lebih paham aja dari pembuatan ini resikonya apa aja? Setiap karyawannya. Iya, ini setiap bagian lah. Oh setiap bagiannya. Iya Dari emang produksi ini. memang ada resikonya masing-masing, termasuk resiko salah produksi. Kalau yang tim produksi itu juga resiko. Kalau di tempat lain itu karyawan ikut mengganti berapa persen. Cuma kalau di tempat saya nanti mengakibatkan karyawan jadi takut mengerjakan, karena memang spek karyawan yang saya cari tidak ada spek khusus. Pokoknya tetangga yang butuh kerja saya ada posisi silahkan masuk. Nah itu resiko buat saya. Sehingga ketika ada karyawan yang khususnya tim produksi, dia memproduksinya dengan salah ya tak ambil di saya. Sebenarnya kalau dalam unit usaha itu nggak boleh, tetap karyawan dilatih untuk bertanggung jawab. Tapi kalau di tempat saya masih ada kelonggaran seperti itu. Alhamdulillah ya ada gantinya. Jadi misalkan hari ini kalau karyawan melakukan salah produksi dengan nominal, biasanya tak sebut dengan ini jajan. Jadi misalkan mengerjakan MOOC 10 salah, kalau Mas Rudi kemarin ganti dengan hasilnya inisiatif sendiri, tapi saya nggak minta. Jadi kalau sama teman-teman yang lain biasanya salah produksi MOOC 10, saya bilang Pak 10 nih, bakso 20 gitu. Jadi sindiran saja, tapi tidak saya haruskan mengganti. Kalau Mas Ilham kemarin karena merasa itu tanggung jawab, kesadaran, karena di tempat lain memang seperti itu. Jadi Mas Ilham belajar dari manajemen yang lain, sehingga oh ini saya yang salah, saya yang melakukannya, saya ganti Mas. Kemarin diganti. Gitu. Ada dulu yang di Solo itu nominal hampir 1 juta, ya sekali gaji lah, hampir sekali gaji itu salah. Itu karyawan baru masuk, kalau langsung saya kasih teguran, dia akan takut mungkin hari berikutnya nggak masuk lagi. Nah di sini ibu-ibu sama tetangga bisa jadi juga seperti itu, sehingga saya masih akan lunak. Nah itu ada lagi.
Ada yang mau buat usaha juga? Atau udah punya? Punya orang. Bisa om. Ya sate kelinci. Oh, sate kelinci. Sate itu sekarang bisa di online kan, Pak? Jadi dia di silat dulu, juga sih online. Ini yang stasiun itu. Jadi itu pengembangan teman-teman zaman sekarang dan Gen Z itu ya produk tetap sama, aktivitasnya pun sama, tapi dia bisa ngirim ke beberapa daerah. Di Jogja itu banyak sekali. Ini soalnya saya masih kalah jauh sama teman-teman. Saya tiap hari itu kadang cara pengembangan usaha itu berbeda. Jadi jangan sampai seorang pengusaha itu berhenti biasa, jelas saja. Ternyata lulusan-lulusan baru dia kreatif banget. Hanya modal printer sama mesin cutting, dia sudah bisa dapat orderan besar-besar dari printer. Jadi dia membuat print stiker, beli kertasnya, printer biasa, epson biasa. Modal nggak sampai 5 juta itu biasa. Kualitas beda. Kualitas memang beda. Tapi karena dia pintar membuat foto digital, gambar digital, orang jadi tertarik. Desain. Karena rata-rata itu kan yang model event itu hanya sekali orang. Nah dia peluangnya di situ. Hujan? Bisa ini yang UPB karena saya sama Mas Dilan dulu juga sempat tak sampaikan. Kita itu hidup punya masalah apa? Misalkan kita punya masalah ekonomi, ya sudah belajarnya nggak usah jauh-jauh. Belajar tentang ekonomi. Nah terus ekonomi dulu saya guyonan di teman-teman, orang hukum kalau sampai ketilang itu ilmu hukumnya di mana? Orang ekonomi kalau sampai nggak kaya, kalau nggak kaya lah ya, ini ilmunya gimana? Nah untuk itu teman-teman ekonomi setidaknya jalur yang paling besar untuk bisa kaya itu kan usaha. Karena 9 dari 10 pintu rezeki itu kan niaga. Nah, itu saya sarankan sebelum lulus sebentar lagi ya. Nah, sebentar lagi itu peluang terbesar merintis usaha itu justru sebelum lulus. Kalau sudah lulus yang ada bingung. Karena mau ketemu teman nggak bisa, ketemu relasi nggak bisa, terus tanya ke tempat usaha juga susah. Kalau sekarang dengan kesini mahasiswa enak. Saya dulu juga gitu, mau kemana-mana tanya itu dengan dalih saya masih mahasiswa. Kalau sudah lulus mau ngapain Pak? Mau kemana? Mas mau ngapain? Saya mau belajar Pak. Oh maaf nggak bisa. Aku kalau mahasiswa semua dibuka. Biasanya ada eval karyawan apa sih Pak? Ada. Sebenarnya setiap bulan tempat kodenya over itu kan nggak sempat rapat-rapat, nggak sempat aja. Itu udah 2 bulan ini nggak sempat rapat. Nah harusnya setiap bulan itu sekali ada evaluasi, rencana planning. Maka planningnya kan sama terus, target pencapaian seperti itu terus artinya ya udah saja. Nah nanti kalau nggak dulu rapat, cuma sampai sekarang belum ada jeda, harapan sepi itu belum ada. Teman-temannya tadi itu gimana cara mengatasi? Saya nggak tahu maksudnya. Itu emang pertanyaan pamungkas itu. Mas Ilham nyalain sendiri ya. Masih penasaran juga gimana? Jadi Mas Ilham sebagai karyawan ini aku nggak bisa mengatasi gosip ini. Ternyata saya nggak bisa Mas Ilham, itu tuh nggak bisa. Karena itu emang serangan kita yang hanya bisa mengantisipasi ya. Untuk kayak kita kan Pak, misalkan buat kayak dari Bapak mungkin pesan dari buat kita yang mahasiswa yang mungkin belum memiliki modal untuk usaha itu lebih ke latih diri, keterampilan, kemampuan, keterampilan. Karena seberapa pun besar uangnya, tanpa keterampilan dan pengetahuan itu tadi uang memang sulit dicari. Di awal memang sulit. Jadi konsep uang itu misalkan dengan punya uang 1 juta itu untuk dapat 1 juta lagi itu mudah. Tapi kalau uang 10.000 nggak punya, pengen
lagi banyak duit, itu teman-teman yang kerja di lembaga uang itu nawarin masih kan bisa saya Oke. tapi kalau lagi gak ada bro aku mau merintis usaha ini tolong bantu Nggak bisa. buat modal nggak bisa. Sekarang saja kur saja itu untuk bisa pinjam itu harus ada usaha jalan, padahal pinjam kur tujuannya untuk merintis usaha. Padahal masalah udah Harus ada dulu, kur itu harus ada dulu, paling tidak ada kantor, ada barang, ada etalase, itu bisa. Tapi pengen kita kan kita nggak punya uang nih, nggak punya modal. Saya punya usaha A, misalnya. Saya tak pinjam bisa nggak? Itu nggak bisa jalan dari bank, nggak bisa. Tapi misalkan kita ya Pak udah bisa meminjam gitu ya Pak ke bank, tapi kita tidak apa itu merupakan resiko besar Pak ketika kita Itu resiko besar, resiko awal kehancuran. kehancuran. Jadi kalau semua modal itu dari bank. Iya. Jadi kalau kita belum punya satu uang, kita mau cari modal kedua atau uang kedua, kita nggak punya yang satu ini, kita itu resiko besar. Untuk kalau sudah punya yang satu, ini kita mau tambah lagi, ketika ini nggak bisa kembalikan kan masih ada ini untuk membalikannya. Jadi ini aset dulu ya Pak. Aset dulu. Ya memang beda sih. Kalau sebutan di konten-konten itu kan privilege ya. Jadi orang anak kaya atau anak orang kaya itu dia mencoba usaha 10 sampai 100 kali itu santai. Sementara kita yang bukan keturunan atau generasi apa namanya perintis ya, bukan pewaris, itu nyoba satu saja itu dihantui kegagalan. Kalau modalnya dari bank itu Iya, sekali gagal udah bingung itu. gambling salah nyepin sih. Ya intinya latih aja dulu, Iya. latihan dan cari pengetahuannya. Sementara di mahasiswa itu sangat mudah. Masuk bilang aja tugas dari kuliah, padahal itu keinginan pribadi tidak apa. Muter-muter ya. Iya, ke sekitar kampus itu yang skincare itu datang aja tanya itu. Itu kan peluang zaman sekarang. Dunia skincare. Pas KKL ya, itu kalau saya kalau pas KKL itu sering muter-muter Pak. Ibaratnya kayak teman saya Mas Indra Iya. ke UMKM ini Ikut ya. ya ikut saya gitu. Iya itu kayak gitu. Jadi Iya, iya pengalaman. tambah pengetahuan ibaratnya kayak di Karanganyar itu ada daun pandan itu iya itu masih juga peluang. Iya. Walaupun mungkin ya harus punya keterampilan dulu gitu Pak. Kalau kita nggak punya keterampilan di bidang itu mungkin agak susah gitu. Tapi ini ilmu dari nyerangan di OPB khususnya manajemen kan di sini udah masuk tuh. Manajemen yang harus bisnis nih. Seharusnya iya Pak. Ya. Ya, karena modal itu Pak. Mas Indra nih. Kalau kita ngobrol sama saya seringnya usaha. Cuma ingat ya, jangan sampai tergiur konten orang bekerja tapi nggak bekerja. Oh iya benar. Jadi pengennya uang yang jalan. Instan ya. Orang Cina sampai sekarang itu nggak ada yang dia punya usaha ditinggal. Jadi kayak keuangan atau bagian apa di Kebumen kota itu kan banyak. Itu orang Cina malah yang jadi kasir. Jadi yang pemilik Cina itu dia yang jadi kasir di depan. Tidak mendelegasikan urusan uang kepada karyawan-karyawan. Sementara orang Jawa yang mungkin Kebumen ya pengennya duit dicurna duitnya kan ngasihnya duit saya. Itu dalam pandangan saya itu kesalahan besar. Namanya orang bekerja ya bekerja, jangan sampai orang bekerja tapi pengennya ya bekerja. Sering tak sampaikan ke karyawan pengen nyari kerjaan yang enak atau kerjaan enak. Dia harusnya namanya pekerjaan enak itu simula kerja itu sudah salah. Pekerjaan yang enak itu adalah pekerjaan yang terbiasa dilakukan sehari-hari sehingga wis biasa angel kayak apa bagi wong tapi buat diri kita karena sudah terbiasa jadi ini misalnya mereka waktu itu manyaman dari bambu
buat sering nganyam itu mbok model kayak apa bisa, tapi kita yang baru sedina mungkin ora jadi, susah. Nah di situ yang disebut kerja nyaman, yaitu kerja yang sudah terbiasa, bukan kerja nyaman tapi mau jago-jago itu orang kerja. Itu sering tak sampaikan Mas Ilham. Jadi yang namanya kerja nyaman atau kerja enak yang sering kita pamerkan ke teman-teman kan, bro ini kabarnya alhamdulillah saya kerjanya kenapa kurang jamnya kan kepenak. Nah sebagian orang ngomong kepenak pulang kantor menjago-jago klok tutup kayak gitu. Itu nabi saya itu salah besar. Yang betul adalah ya saya kerja enak santai, aku kalau duduk saja garapan pulang apa kalau tak tinggal santai jalan-jalan beli penjualan terus kenceng itu tinggal dicari caranya, cari ini, tapi bukan berarti belum pesan. Karena sering di sana pengennya kerja enak, kerja nyaman, tapi kayak orang kerja itu tidak ada. Bahkan tanya Kak, Iya, saya kan masih ngurusin softwarenya ya Kak. Iya. Kalau misalnya Bapak itu kerjanya, apakah ada minat untuk autopilot gitu, misalnya kayak Bapak tinggal Oh iya, itu tadi yang tak bahas itu. Oh itu. Iya. Jadi saya sempat juga ini sama istri, intinya tergiur itu di konten-konten yang berjalan ada program autopilot bayar berapa, intinya tinggal jalan-jalan, refreshing, saya sampai sekarang itu tak tolak tuh. Saya namanya usaha tetap saya ikut bekerja di situ. Bahkan kalau kita sebagai leader atau apa itu owner bisnis itu ambillah pekerjaan yang resikonya paling besar. Contoh yaitu mengambil tender besar. Kemarin saya yang itu BCA. BCA itu targetnya kan BCA seluruh Indonesia mau masuk ke tempat saya. Itu baru satu cabang Gresik, itu resikonya juga besar. BCA itu barang belum sampai, belum ada uang masuk, hanya dikasih surat MOU. Kalau dalam film-film itu saya menerima kontrak bisnis dan itu ternyata saya terima, malah saya datang lagi dari BCA. Dan itu saya tanya ke teman-teman pihak kami apa bisa untuk pinjam uang, ternyata bisa. Hanya kontrak saja ada sedang full BCA. Jadi itu yang saya baru tahu, ternyata film Cina ini nih gitu. Karena BCA kan punya orang Cina ya. Jadi kontrak tender senilai berapa juta itu saya punya dua. Ini juga menjadi resiko sendiri buat saya karena harus dikerjakan dulu baru ada uang masuk. Harus selesai dulu baru mau maksudnya. Iya. Telat ada denda, sama telat bayar juga ada denda. Ya, di film-film Iya, kayak itu film. sudah cukup mungkin. Sudah. Ya. Baik, siap. Ini itu yang dapat kita sampaikan Pak dari pertanyaan itu. Semoga apa yang disampaikan oleh Bapak dapat terserap ilmunya kepada kita. Nah, sebenarnya terima kasih atas waktunya Bapak dan Ibu bisa memberikan informasi mengenai UMKM dan ilmu bisnis kepada kita. Jadi dari teman-teman ada mungkin boleh belajar dari Bapak. Ya, teman-teman beberapa manfaatnya. Nah ini semoga tidak jadi akhir. Silakan nanti kalau penasaran setelah ini tanya tanpa urusan